Pelengkap pemain asing, saat ini Persebaya punya dua opsi pemain terbaik. Bonek pasti tak tahu nasib kontrak Octavianus Fernando di Persebaya Surabaya. Sangat menyesal, Bonek masih tak terima Rashid dan Slavko tinggalkan Persebaya. Raja dribble Liga 1. Dua pemain ini bisa buat lini belakang lawan pensiun dini. Dua opsi terbaik mengisi satu slot pemain asing. Persebaya Surabaya masih memiliki satu slot pemain asing yang kosong setelah kegagalan mendatangkan Pablo Ganet. Namun, kini ada dua sosok yang mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk mengisi slot tersebut, yaitu Mahmud Eid, mantan pemain Persebaya Surabaya, dan Rio Matsumura yang saat ini menjadi punggawa Persija Jakarta. Mahmud Eid sebelumnya juga dirumorkan akan didatangkan kembali oleh manajemen Persebaya. Sedangkan Rio Matsumura nasibnya di Persija juga belum jelas untuk Liga 1 musim depan. Kedua pemain ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Persebaya untuk bersaing di papan atas klasemen. Manajemen Persebaya kini memiliki dua opsi baru yang menarik untuk mengisi slot pemain asing yang kosong, dan kita berharap mereka bisa membuat keputusan yang tepat. Dengan kehadiran salah satu dari kedua pemain ini, Persebaya siap menghadapi musim depan dengan percaya diri dan berjuang lebih baik lagi di musim depan untuk mencapai target juara. Menurut Dulur Bonek, dari kedua opsi pemain ini, siapakah yang layak mengisi satu slot pemain asing Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nasib Octavianus Fernando penuh dengan misteri. Kita semua dibuat bingung perihal nasib Octavianus Fernando di Persebaya. Tidak ada kabar yang jelas mengenai pemain yang satu ini. Nama Octavianus Fernando tidak ada dalam daftar pemain yang dilepas Persebaya, namun juga tidak ada dalam daftar pemain yang dipertahankan. Lantas, kemana pemain ini? Apakah dia masih bagian dari Persebaya atau sudah tidak lagi? Kita semua penasaran dengan nasibnya. Sampai saat ini, tidak ada informasi yang jelas mengenai Octavianus Fernando, membuat kita semua dibuat bingung dan penasaran. Kita berharap ada kejelasan mengenai nasib Octavianus Fernando di Persebaya, agar kita semua bisa memahami situasi yang sebenarnya. Sampai ada kabar resmi dari Persebaya, kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik untuk Persebaya Surabaya dan Octavianus Fernando. Kita tunggu saja kabar selanjutnya mengenai Octavianus Fernando, dan semoga ada kejelasan mengenai nasibnya di Persebaya Surabaya. Mungkin kalau Dulur Bonek ada yang tahu nasib pemain ini, coba berikan jawabanmu di kolom komentar. Penyesalan bonek Persebaya lepas dua pemain ini. Persebaya Surabaya terbilang aktif di bursa transfer jelang Liga 1 musim depan. Green Force telah merekrut 3 pemain baru, yakni Risto Mitresvi dari Dewa United, Gali Freitas dari PSIS Semarang, dan Koko Ari Ariana dari Madura United. Di sisi lain, sedikitnya 10 pemain dilepas, termasuk sejumlah penggawa asing yang bermain cukup baik musim lalu. Sebut saja Mohamed Rashid yang telah menunjukkan peran vital menjaga keseimbangan lini tengah Persebaya. Pemain asal Palestina itu tampil konsisten dalam 31 laga musim lalu dengan kontribusi 6 gol meski posisinya gelandang bertahan. Persebaya juga melepas Slavko Damjanovic, padahal pemain asal Montenegro itu tampil impresif menjaga lini pertahanan. Tidak mengherankan jika sejumlah bonek menyesalkan keputusan manajemen Persebaya melepas Rashid dan Slavko. Persebaya musim ini punya dua raja dribble. Persebaya Surabaya resmi memiliki dua raja dribble Liga 1 yang siap mengacak-acak pertahanan lawan musim depan. Mereka adalah Bruno Moreira dan Gali Freitas, duet gelandang lincah dengan statistik dribble tertinggi musim lalu. Bruno Moreira sudah jadi ikon di lini tengah Green Force sejak musim 2021-2022. Ia sempat berpetualang ke Yunani sebelum kembali memperkuat Persebaya Surabaya di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Sementara itu, Gali Freitas adalah rekrutan anyar dari PSIS Semarang yang terdegradasi ke Liga 2.
Pemain timnas Timor Leste ini didatangkan khusus untuk memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia 2025-2026. Duet ini diyakini akan menjadi senjata utama sang pelatih baru, Eduardo Perez Moran, dalam membangun tim dengan gaya bermain atraktif. Dribble mereka bisa menjadi pembeda dalam membongkar pertahanan lawan yang rapat. Statistik musim lalu menunjukkan Bruno Moreira dan Gali Freitas adalah dua gelandang dengan rata-rata dribble terbanyak per laga. Harapan kedua kiper musim depan lebih baik lagi. Musim ini, penampilan Hernando Ari dan Andika Ramadhani sebagai kiper Persebaya Surabaya menjadi sorotan pendukung setia Bonek Mania. Kedua kiper ini sering melakukan blunder yang membuat pendukung merasa kecewa, entah apa yang menjadi penyebabnya. Namun, harapan untuk penampilan mereka di musim depan agar tampil lebih percaya diri dan lebih baik lagi masih sangat besar. Dengan dilatih oleh pelatih kiper baru untuk musim depan, kita berharap performa kedua kiper ini bisa berubah menjadi lebih baik. Hernando Ari dan Andika Ramadhani memiliki potensi yang besar untuk menjadi kiper yang handal, dan dengan latihan yang tepat, mereka bisa mencapai target yang diinginkan. Kita tunggu saja penampilan mereka di musim depan, dan semoga mereka bisa membuktikan diri sebagai kiper yang tangguh dan bisa diandalkan. Gimana dulur? Dengan tekad Hernando Ari dan Andika Ramadhani akan memperbaiki performanya, tulis tanggapanmu di kolom komentar. Bonek sambut kepulangan Kambuaya dan Irianto. Persebaya Surabaya memiliki tekad besar untuk memulangkan para pemain mantan yang pernah membawa kesuksesan bagi tim. Dua pemain gelandang yang diharapkan bisa kembali memperkuat Persebaya adalah Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Keduanya memiliki kenangan manis bersama tim. Dengan kembalinya Ricky dan Irianto, skuad Persebaya akan semakin lengkap dan siap bersaing di papan atas klasemen musim depan. Target juara tetap menjadi tujuan utama Persebaya di musim depan, dan dengan skuad yang lengkap, kita berharap tim bisa mencapai target tersebut. Bonek dan Bonita, para pendukung setia Persebaya, wajib siap menyambut kembalinya Ricky dan Irianto dan memberikan dukungan penuh bagi tim. Gimana dulur Bonek? Sudah siapkah menyambut kepulangan Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto ke Surabaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar buruk Pablo Ganet justru gabung Persita. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025-2026. Persebaya Surabaya kembali gagal mendatangkan pemain incarannya setelah ditikung oleh Persita Tangerang yang secara resmi mengamankan tanda tangan gelandang timnas Guinea Khatulistiwa, Pablo Ganet. Gelandang berusia 30 tahun itu sempat santer dirumorkan akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Namun, informasi yang kita dapatkan terbaru kabar ini memastikan Ganet telah mencapai kesepakatan dengan Persita. Penampilan konsistennya di kompetisi Eropa membuat namanya dilirik sejumlah klub Asia, termasuk Persebaya Surabaya. Namun nasib berkata lain untuk Green Force yang harus kembali menelan pil pahit dalam perburuan pemain asing. Persita tampil lebih cepat dan sigap dalam mengamankan jasa pemain yang sudah memperkuat timnas Guinea Khatulistiwa sejak 2015 itu. Sangat disayangkan, Persebaya Surabaya kembali gagal dalam manuver transfer kali ini dan harus merelakan targetnya direbut klub lain. Ini bukan kali pertama Persebaya Surabaya ditikung dalam bursa transfer musim ini. Sebelumnya, klub asal Surabaya tersebut juga mengalami kejadian serupa dari klub yang sama. Total sudah 2 kali Persita Tangerang sukses menyalip Green Force dalam perebutan pemain incaran.